Jangan. Kita record. Peregangan dulu ya. Oke, oke. Oke. Mbak Pen ini kayak yang kemarin aja apa gimana sama ya? Ya, sama. Oke. Oke, halo kawan aparatur, selamat pagi, siang, atau malam dimanapun kawan aparatur semua berada. Jumpa lagi dengan AMPM Podcast, namun kali ini hostnya berbeda nih. Di sini ada saya, Kiki, dan rekan saya. Dan saya Penny. Nah, hari ini kita akan melanjutkan interview sama salah satu pemenang dari kompetisi aparatur menulis. Nah, mungkin saat episode ini nanti tayang, sudah ada 2 episode dari pemenang lainnya yang akan tayang. Nah, untuk itu kami nggak capek-capeknya ngingetin kawan aparatur semua, buat yang belum nyimak apa sih AM Podcast itu? AM Podcast ini adalah podcast yang diinisiasi oleh Organisasi Aparatur Muda Indonesia, yang kita bertujuan untuk memperkenalkan ke kawan aparatur semua cerita-cerita kehidupan keseharian atau aktivitas aparatur muda di seluruh Indonesia. Nah, aparatur muda juga bikin platform AM Podcast yang bisa kawan aparatur semua akses di berbagai platform podcast kesayangan Anda, misalnya di Apple, di Spotify, dan di Anchor. Untuk itu, ada apa lagi nih Mbak Pen yang perlu kita jelasin ke kawan aparatur nih? Mau flashback aja sih, Ki, mungkin sedikit. Narasumber yang kita datangkan pada hari ini itu adalah, tadi Kiki udah singgung ya, itu pemenang dari aparatur menulis. Nah, beliau ini pemenang dari pilihan panitia, pilihan juri ya. Jadi kita kan punya pemenang favorit, pilihan dari jumlah likes di website, dan ini yang akan kita wawancara ini adalah pilihan juri pada saat itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung kenalan aja kali ya, Ki, sama narasumber kita pada hari ini. Boleh banget nih, kita sapa dulu kali ya. Halo Mbak Fetria Rahmi. Halo juga Mbak Kiki sama Mbak Penny ya. Iya. Halo Mbak. Ya, makasih halo. banget loh Mbak, sebelumnya kita udah disempetin. Mbak Fetria ini sibuk banget, guys. Jadi kita beruntung nih hari ini bisa mendatangkan di podcast AMPM. Betul banget nih, sampai kita tuh harus janjian beberapa kali ya, sampai mereschedule. Luar biasa banget. Jadi Mbak Fetria ini panutan banget nih kawan aparatur. Jadi pasti penasaran kan, gimana sih ceritanya Mbak Fetria bisa sibuk di kantor, tapi juga masih sempat menulis nih, dan ikut kompetisi aparatur menulis. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak dirinya. Perkenalan diri. Oh ya, perkenalan singkat ya. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di aparatur muda, terkhusus nih Mbak Penny, Febriana, dan Mbak Kiki yang sudah mempercayakan saya sebagai, saya nggak mau dibilang narasumber ya di sini. Iya, kita ngobrol aja ya, Ini Mbak. ngobrol berbagi ya, sharing pengalaman gitu tepatnya gitu. Ya, alhamdulillah saya bersyukur ya bisa diberi kesempatan berbagi apa yang sudah saya coba kontribusikan gitu. Baik itu di lingkungan birokrasi tempat saya bekerja ataupun di luar institusi saya gitu. Mungkin selama ini banyak pekerjaan yang kalau kata saya itu sih buat mengisi waktu ya, mengisi waktu yang kosong ya, nggak ada salahnya gitu. Saya coba membangun ya, kalau saya bilang personal branding nanti ketinggian ya. Nggak apa-apa Mbak, bagus. Nggak apa-apa, kan kita memperkenalkan diri dan bangga dengan profesi kita gitu mungkin ya. Mbak, sorry ke unmute Mbak. Kayaknya kepencet ya, udah kita coba unmute dari sini belum bisa. Iya. Sebentar, Ki. Mungkin belum bisa ya ini. Iya. Nggak apa, kita ini dulu aja. Coba lagi. Don't speak.
Nah, udah nih. Sudah? Dah. Oke. Bisa dilanjutkan, Mbak. Oke, ya Mbak, ya mungkin dari sisi kesibukan sebenarnya sih nggak terlalu sibuk seperti asumsi Mbak-Mbak di sini. Ya barangkali cuman saya mencoba gitu memanage waktu gitu eh, me- apa untuk ya tadi untuk membangun apa yang bisa saya perbuat gitu. Saya memang orangnya termasuk yang nggak bisa diem gitu. Jadi kalau bicara hobi terlalu banyak nih Mbak, Banyak ya. hobinya. Terlalu banyak gitu. Saya kadang-kadang ngeri sama kok bisa suka ini, suka ini, suka ini gitu. Jadi pengen aja nyoba gitu. Kayak menulis saya ini juga tidak ada basic sama sekali ilmu jurnalis. Saya kan background-nya itu psikologi ya. Oh, kirain Konseling ya. komunikasi, Mbak. Bukan. Oke. Keren. Sebenarnya dari konseling ya, sebenarnya bukan, kalau dulu jurusannya itu tidak psikologi, sekarang sudah jadi fakultas psikologi. Kalau dulu namanya konseling Islam, itu di Oke. Universitas Islam Negeri. Jadi ya background saya itu dari sana. Kemudian memang dari dulu memang hobi menulis gitu. Nah, Dari dulu nih sebelum jadi ASN udah hobi nulis ya, Mbak ya? sebenarnya kalau untuk hobi menulis dia memang saya hobi ngarang, hobi buat cerita. Terus nanti kalau ada lomba-lomba gitu antar sekolah dasar seperti itu diikutkan sama guru, kayak begitu aja sih. Terus ya mungkin pelan-pelan gitu ngikut-ngikut coba nulis. Paling hobi membaca sebenarnya. Nah, dari membaca itu kok jadinya kepengen nulis gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya hal-hal yang ringan-ringan saja sebenarnya keseharian segala macam, yang paling hobi banget itu sebenarnya nulis diary. Pantes nih Mungkin tulisan Mbak Fetria di website itu tuh dia kayak lagi curhat gitu. Kayak proyeksiku, terus kayak harapanku gitu. Kelihatan sih Mbak, maksudnya itu emang kayak bener-bener Mbak Fetria ini lumayan sering menuangkan curahan isi hati gitu ya ke dalam tulisan ya Mbak? ya. Jadi itu mungkin salah satu yang mungkin bisa dibilang tuh mungkin pondasi awalnya ya. Jadi saya itu belajar menulisnya dari situ. Nah, ya sempat vakum gitu coba nulis dulu masih zaman-zaman Aneka Yes, ada Anida, ada Muslimah, dulu ada Anita ya. Dulu tuh zaman-zaman itu saya coba-coba masukin hasil karya puisi gitu. Kebetulan juga suka baca puisi, tulis sendiri, baca sendiri gitu. Nah, dari hal-hal seperti itu sih Mbak, akhirnya ya terdampar di kehumasan ya kan, bekerja di Kementerian Agama sekian belas tahun ya. Kemudian saya dipercayakan di Humas selama 7 tahun ini saya di Humas ini. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah di fungsional itu sudah direkomendasikan kemarin oleh kantor untuk menjadi Pranata Humas. Saya coba ikut tes in-passing di Jakarta, yang ngetes itu Kominfo. Alhamdulillah ya jebol gitu, dari sekian ratus cuma 60 orang yang lolos. Wah, keren luar biasa. Ya. Berarti ini ya Mbak ya, kalau kita dengar ceritanya Mbak Fetria tadi tuh sebenarnya udah mulai menulis sejak bahkan di sekolah dasar ya, kemudian sempat vakum, kemudian mulai lagi. Nah, ada nggak sih Mbak titik balik atau penyebab yang bikin Mbak Fetria kemudian kayaknya aku harus nulis lagi aku nggak boleh stop nulis, itu seperti apa Mbak? Oh iya, itu benar. Pertanyaannya menarik ini. Menarik, simpel, tapi enak untuk dibahas. Jadi sebenarnya gini, saya itu kan ya tadinya tidak terfikir lagi untuk bakal menulis, karena mungkin kesibukan di kantor itu sudah sampai sore ya, sampai jam 4 ya. Kita sudah rutinitasnya sudah ada gitu, dengan job tupoksi yang bukan
tidak ada kaitannya sama sekali dengan tulisan, dengan menulis gitu. Jadi saya begitu hijrah dipindahkan ke Humas. Sorry Mbak, sebelumnya berarti Kementerian Agama bukan Humas ya awalnya banget. Bukan, saya itu sudah pertama masuk itu saya di bagian namanya Bimas Islam. Bimas Islam itu yang bergerak nanti itu fokus ke KUA, terus nanti Oh, ini ya Mbak, bimbingan masyarakat bukan ya? Oke, oke. bimbingan masyarakat Islam begitu. Oke, lanjut Mbak. Jadi akhirnya saya ya ditempatkan di kehumasan gitu selama 7 tahun terakhir. Dan awal saya masuk itu disitulah mulai kembali, wah ini nulis berita nih, butuh tahu ilmunya, butuh wawasan juga, bagaimana mengemas berita dan bla bla bla. Itu mulai lagi saya tuh kayak bisa dibilang udah kayak ada awal-awal tuh nervous begitu ya, ada confused, ada bingung juga. Ini gimana nih, udah lama nggak nulis. Sekalinya dimasukkan ke Humas, harus nulis berita dan artikel kantor yang notabene itu harus akurat kan datanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya akhirnya ya udah saya genjot lagi tuh, baca lagi. Banyak membaca, banyak menulis, kemudian saya benar-benar belajar otodidak. Alhamdulillah ya kita kelola website kantor gitu. Dan yang paling saya syukuri itu adalah ketika saya berkesempatan gitu untuk dipercayakan menulis berbagai macam berita dan artikel di kantor gitu Mbak ya. Itu rasanya kok nggak sia-sia ya saya dulu hobi nulis gitu. Seperti itu yang saya rasakan. Ini kayaknya harus fokus nih. Tapi saya sempat berpikir waktu itu, kalau saya memang di Humas terus, oke, saya bisa fokus menulis begini. Ada gitu semacam motivasi. Tapi kalau nanti saya dipindahkan ke bidang lain, ini bagaimana? Wah, ternyata ada in-passing perantah Humas. Yang notabene tugas-tugas dari perantah Humas itu sendiri tidak jauh ternyata dari menulis, Mbak. Jadi ya Mbak, maksudnya sekarang Mbak Fetria berarti salah satu orang yang beruntung menjalani apa yang benar-benar disukain gitu ya? Masya Allah, itu yang saya rasakan sekarang. Iya, benar Mbak. Nah, terus nih Mbak, tapi maksudnya kalau bisa dilihat dari sisi berbeda ya, di Indonesia ini kan orang yang gemar membaca itu sebenarnya masih kurang gitu ya, kurang populer gitu. Iya, benar. Gimana Mbak bisa merasa kalau tadi Mbak bilang menulis itu manfaatnya tuh ternyata besar banget gitu ya. Gimana sih Mbak melihat kalau orang-orang masyarakat Indonesia ini masih banyak yang kurang gemar membaca gitu? Ada benernya kata Mbak Penny, gemar dan semangat membaca di negeri ini tuh masih kurang. Namun di sisi lain justru saya melihat minat baca masyarakat atau generasi milenial hari ini justru sudah cukup tinggi. Buktinya rajin membaca info-info yang ada di medsos. Nah, hanya saja disayangkan kemampuan membaca atau dengan kata lain kemampuan mengambil makna dan manfaat positif dari sebuah bacaan yang menurut saya itu masih rendah. Contoh kecilnya ya baca gosip kenceng, baca info selebriti juga kenceng banget ya kan. Nah, poinnya di sini adalah menyadari betapa pentingnya memilah pergaulan, banyak bergaul dengan mereka yang mencintai literasi, banyak berdiskusi, mendengar termasuk peka dengan isu-isu publik yang berkembang saat ini. Sehingga lama-kelamaan membaca itu menjadi sebuah kebutuhan yang vital, bukan sebuah beban lagi. Dan yang kedua, belajar untuk terjun ke dalam event-event menulis. Atau untuk teman-teman aparatur ikut bergabung dan aktif menulis di website aparatur muda ini. Itu juga mungkin menjadi cara yang pas gitu untuk kita bisa giat membaca. Kita di Humas itu turun langsung itu kita ngadain acara. Waktu itu saya kebetulan membuat saya yang dipercaya oleh kepala subbagian informasi dan humasnya untuk membuat apa sih yang kita bisa perbuat agar ini siswa sekolah, terutama kalau di bawah Kementerian Agama itu adalah siswa madrasah,
ya. Mhm. Madrasah ibtidaiyah kah, madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah ataupun pondok pesantren kalau di bawah Kementerian Agama, atau kita juga masuk ke lingkungan umum ya, universitas gitu. Bagaimana menggerakkan budaya baca sampai juga uh, jatuh cinta dengan dunia literasi gitu. Nah, saya waktu itu mencoba memberikan pendapat gitu pada saat rapat-rapat ringan di kantor. Gimana kalau kita turun langsung, kita buat program, walaupun tanpa anggaran, katanya anggaran dipotong, bla 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 bla, nggak apa-apa gitu. Bener-bener Luar Mbak, biasa. kita bener-bener kita turun itu Mbak, bener-bener tanpa anggaran. Kita turun ke daerah, kita koordinasi dulu dengan sekolah, kita data, kemudian kita buat semacam nota dinas, kita ajukan ke kepala kantor, kemudian di ACC kita bergerak turun sesuai jadwal yang sudah disepakati dengan madrasah-madrasah yang sudah kita koordinasikan sebelumnya. Nah, itu salah satu waktu itu yang membuat saya ingin sekali gitu, karena memang melihat literasi itu masih kurang sekali ya sebenarnya, karena saya sendiri menulis gitu Mbak ya, terus terang aja menulis itu memang benar-benar otodidak belajarnya, tapi alhamdulillah saya juga tidak menyangka ketika saya menulis kemudian di ACC, kemudian diterima oleh penerbit gitu. Itu juga tidak pernah menyangka gitu. Itu sebenarnya benar-benar otodidak banget gitu. Jadi saya nggak menyangka ini, termasuk kemarin saya ikut ikut menulis artikel di Aparatur Muda, itu juga tidak menyangka lah ini beneran gitu. Itu salah satu yang ya, karena saya menulis itu sebenarnya karena kegemaran aja, senang, ingin berbagi informasi dengan ingin berbagi kebermanfaatan dengan orang banyak. Apa yang saya tahu saya ingin bagi. Itu aja sih Mbak sebenarnya. Sederhana sekali gitu keinginannya. Makanya waktu kita turun juga kita tidak perlu anggaran, kita turun ke sekolah-sekolah, dan alhamdulillah dalam agenda roadshow jurnalistik namanya. Roadshow jurnalistik itu kita turun ke sekolah-sekolah, bahkan ke daerah yang jauhnya Masya Allah, butuh jalan yang, aduh, kita tuh udah kayak di roller coaster, jalan di masuk ke daerah itu, sinyalnya susah, kita juga, tapi kita sampai ke sana dan apresiasi kepala sekolahnya, sekolah di sana itu sangat welcome, dan kita juga nggak menyangka apa yang kita lakukan itu akhirnya sekarang menjadi apa ya, sudah menjadi sebuah program yang terus berkelanjutan sampai sekarang. Wow, Gitu. keren. Wah, keren. Berawal dari inisiasi sederhana sebenarnya ya Mbak ya, nggak Benar. belum ada Dan anggaran, Mbak tapi Fetria kemudian ini, malah continue ya, keren iya, banget. Iya, benar. Sampai sekarang Mbak Fetria ini alhamdulillah. udah ini loh Ki, udah nerbitin buku ya Mbak ya? Iya, buku. Luar biasa. Wah, keren ini. Mungkin boleh ceritain sedikit kali ya Mbak ya. Kita sempat kepo-kepoin profilnya Mbak Fetria nih sebelum wawancara. Ternyata narasumber kita kali ini tuh kayak, oh my God, keren banget bikin keder ya. Karena udah produktif banget menulis. Beberapa yang kita catat itu udah rajin nulis buku. Terus kemudian ada kolom juga di Kompasiana. Terus pernah juga jadi redaktur di beberapa majalah. Nah, mungkin bisa dibagi nggak Mbak tips and trick supaya tetap produktif menulis dan gak bosen cari ide buat kawan aparatur. Karena kan kayaknya banyak nih kawan aparatur tuh dari kemarin yang masuk ke DM Instagram kita tuh bilang kayak sering-sering ya Min bikin acara-acara kepenulisan gitu. Karena kayaknya kita rasa semua orang sedang struggling banget gitu loh Mbak buat produktif nulis. Nah, sama mungkin mau nambahin, terutama nih masukan dari Mbak Fetria ini mungkin bakal bagus banget karena beliau juga otodidak kan Ki. Jadi harusnya semua orang pasti bisa nih. Kalau benar. trik dari Mbak Fetria, silakan Mbak. Oke, baik. Kalau bicara soal tips and trick, sebenarnya saya udah pernah mengulasnya di website rectical.com dengan judul Antara Seni Menulis dan Tips Menulis Artikel Menarik yang Dibayar. Jadi saya cenderung kepada seni menulis sebenarnya di sini, Mbak.
Nah, untuk teman-teman yang sebenarnya punya minat dan hobi menulis, tapi belum percaya diri untuk menuliskan karyanya, sebenarnya bisa dimulai dengan hal-hal ringan sesuai dengan passion teman-teman sendiri. Contohnya saja bagi yang senangnya shopping, ya kan, bisa menuangkan pengalamannya sendiri dalam bentuk tulisan, bagaimana pengalaman shoppingnya gitu. Atau yang senang traveling, apa yang kita lihat selama di perjalanan, apa yang kita alami, apa yang menarik ataupun kenangan yang buruk, ya itu juga bisa ditulis sebenarnya. Dan kalau sudah ditulis dan kemudian kita baca lagi, pasti kita akan merasa puas gitu, semakin puas dengan perjalanan tersebut. Atau bisa juga dengan jenis tulisan biografi, ya kan, karena seneng mungkin melihat orang-orang yang sukses, ya kan, tokoh-tokoh nasional, ya bisa dimulai sebenarnya dengan menulis biografi tokoh-tokoh nasional tersebut. Poinnya ya nggak usah banyak takut dalam dunia menulis, karena ketika salah itu sebenarnya bisa disunting lagi. Karena kalau kita banyak ragu, ya nggak akan jadi-jadi nulisnya. Ya, intinya nggak usah ragu atau malu, tulis aja apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jangan pernah berpikir sekali menulis itu bisa langsung fix jadi gitu. Nah, itu yang penting banget. Nah, tips yang bisa saya bagi dengan pengalaman saya sendiri sebenarnya adalah ada beberapa poin ya. Pertama, menulis itu adalah butuh kesabaran. Karena dalam menulis itu kita akan membongkar pasang diksi ya, untuk mendapatkan pilihan kata yang enak, gurih dan tepat ya. Dan itu memang butuh waktu yang tidak sebentar. Ya intinya memang butuh kesabaran. Bahkan kalau saya sendiri biasanya setelah menulis tuh terus mentok gitu ya, saya pasti akan endapkan dulu. Nah, maka selanjutnya tips kedua adalah butuh cooling down. Ya, cooling down itu bisa beberapa jam, bisa setengah hari atau 1 hari atau 2 malam. Ya, tergantung masing-masing pribadi kita gitu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk ya mencairkan kembali ya otot-otot yang sudah tegang saat kita berpikir ya, saat kita menulis gitu. Nah, biasanya tuh kalau udah melek ya bangun tidur, biasanya tuh saya udah dapat lagi tuh ide. Nah, ini juga berfungsi untuk apa? Mengendapkan. Fungsinya juga bisa mengurangi subjektivitas kita dalam menulis. Kadang-kadang kita kan penilainya tuh subjektif ya, padahal harusnya objektif, kan begitu. Nah, itu juga fungsinya di situ. Nah, kalau katanya Bapak Isa Alamsyah itu suami penulis Asma Nadia yang sudah sukses itu, ada istilah membunuh kata. Nah, membunuh kata itu bahkan dituangkannya dalam sebuah buku. Nah, menurut saya disinilah proses serunya menulis. Up and down, belajar menata dan merangkai kata. Dan itu pasti gitu. Pasti berlaku menulis apapun itu. Nah, yang ketiga, menulis itu juga butuh research. Data yang akurat, bukan dugaan, bukan asumsi, ya kan? Nah, kalau pengalaman boleh, tergantung tulisannya jenisnya apa. Kalau jenisnya feature, ya boleh pengalaman, tapi tetap aja harus sesuai dengan data yang akurat. Nah, kita sendiri sebenarnya harus yakin dan tercerahkan dulu sebelum kita posting dengan tulisan yang kita buat itu. Nah, itu yang terpenting. Yang keempat, kalau kita merasa kurang menguasai vocab kata-kata, apakah itu bahasa-bahasa asing atau mungkin bahasa-bahasa gaul, kan sekarang tuh banyak sekali tulisan-tulisan yang jenisnya novel gaul, tulisan gaul begitu. Nah, kalau kita kurang tapi kita seneng gitu ya, kita kurang menguasai tapi kita seneng dengan hal itu, ya kita bisa pakai kamus, ya kan, kita bisa cari di searching di Google gitu, ya kamus bahasa gaul. Ya kalau mungkin tulisannya tulisan ilmiah, kita butuh kamus KBBI, ensiklopedi, thesaurus, ataupun pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI itu. Nah, itu penting, ini penting banget. Nah, kadang-kadang kesalahan penulis itu di sini, tidak menggunakan hal ini gitu.
Nah, terus kita juga harus punya target. Seperti halnya kita disuruh melempar dengan batu, nggak ada targetnya, pasti kita agak males-malesan, kita nggak akan totalitas kan. Jadi ketika kita punya target, kita pasti akan totalitas dalam menulis. Kita akan bisa fokus dan akan konsen. Ya, soal hasil itu nomor sekian. Oh, tulisan ini keren atau tidak itu nomor sekian. Ya, ketika saya targetkan ya, selesai saya menulis buku solo itu hanya dalam waktu 1 bulan. Itu hanya karena ditarget. Target harus selesai dalam waktu 1 bulan. Alhamdulillah itu selesai. Dan akhirnya masuk ke penerbit. Syukur-syukur penerbitnya juga menerima dan alhamdulillah sekarang udah terbit. Insya Allah akan masuk cetakan kedua. Nah, poinnya di sini adalah menulis itu sebenarnya belajar ya. Belajar dan mengajar untuk diri sendiri. Saya ingat sebuah kalimat bijak seorang ulama besar ya, Al-Ghazali pernah mengatakan, jika kamu bukan anak raja, bukan juga anak seorang ulama, maka menulislah. Artinya apa? Selain tulisan kita tuh bisa dikenang, itu juga bisa menjadi amal jariyah gitu buat kita selama hidup. Bahkan nanti untuk di akhirat, amal jariyah menjadi syafaat bagi kita. Ya, itu juga yang memotivasi saya dalam menulis. Kemudian ada juga kata bijak yang tak kalah menarik dari Pramudia Anantatur. Beliau mengatakan, jika engkau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika engkau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, ini kan luar biasa ya, Masya Allah. Kita sebenarnya bisa belajar dari kata-kata bijak seperti ini aja, kadang-kadang udah bikin kita merinding sendiri ya. Merinding sebenarnya kalau direnungkan sekali ya kalimat ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan tipsnya bagi teman-teman aparatur yang lain ataupun generasi muda lainnya. Tadi kan Mbak Fetria udah ngasih tahu ke kita nih, kawan aparatur, soal kapan Mbak Fetria nulis, motivasinya menulis, selama ini pengalamannya seperti apa, sampai kawan aparatur udah dikasih tips dan trik dalam menulis. Nah, Mbak Pen, kita kayaknya langsung aja mengulik judul tulisannya Mbak Fetria yang jadi pemenang ini ya. Namanya Cyber Apparatus 2030 ya? Wah, berat kali ya. Berat kali ya. Judulnya banyak kali dibaca kayak. Iya, kayak wow. Tapi sebenarnya gini Mbak, yang ngirim tulisan pas ikut kompetisi itu banyak banget yang temanya itu tentang melek teknologi sebenarnya, ya kan? Jadi kayaknya mostly hampir 70% tuh ngambil temanya itu gitu. Kalau ditanya aparatur 10 tahun ke depan. Cuman di antara itu tulisan Mbak Fetria nih menurutku paling menonjol. Gitu. Boleh diceritain nggak sih Mbak, apa maksudnya di balik tulisan itu tuh sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan? Baik, untuk harapan tentu saja sesuai dengan judul artikel yang sudah saya buat, harapannya membangun ekosistem digital khususnya pada aparatur Indonesia agar bisa mengimbangi perusahaan-perusahaan startup yang sekarang lagi naik daun di Indonesia. Nah, contohnya saja Ruang Guru, Shopee, Bukalapak.com ya kan, kemudian Traveloka, Bibli dan sebagainya itu ya banyak sekali kalau saya sebutkan satu persatu ya. Ya tetap saja tujuan akhirnya adalah sesuai dengan tugas kita sebagai aparatur, yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, apa poinnya di sini? Ya, tentu saja publik akan bisa menikmati pengalaman dari berbagai sisi, dari beragam kontributor atau berbagai bidang di seluruh lembaga pemerintahan yang bisa menyediakan solusi multi instansi yang dapat diakses secara digital. Nah, sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan dalam artikel tersebut.
sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh aparaturmuda.id. Untuk tahun 2030 tentu saja dalam harapan saya diharapkan aparatur Indonesia juga mampu mengumpulkan, mampu menganalisis data dan dapat diproses dalam penyimpanan data secara baik, transparan ya. Penyimpanan data itu atau istilah lainnya clouds gitu, itu bisa kita akses sedemikian mudah sehingga masyarakat merasa terlayani secara optimal. Nah, kelemahan kita selama ini faktanya memang mengalami kesimpang siuran data. Ya, itu yang terjadi di Indonesia. Hampir di seluruh lembaga pemerintahan. Ada saja data yang tidak sesuai. Ya. Nah, disinilah tugas kita untuk memberikan pelayanan yang dapat terkoneksi secara online ataupun offline kepada publik. Nah, selain itu poin yang ingin saya sampaikan adalah kepastian standar hitam putih bagi aparatur. Nah, ini harus terus diperjuangkan nih yang bagian ini. Karena poin ini bagi saya yang paling penting banget. Ya. Karena bagaimanapun canggihnya teknologi, ya, tetap saja teknologi itu alat doang. Dan alat itu bagaikan pilar yang harus ditegakkan berdasarkan fondasi hitam putih. Tetap aja kan kalau pilar tuh harus ada fondasinya. Nah, fondasi di sini ya standar hitam putih. Nah, kalau di dalam agama Islam, kebetulan saya Muslim, tentu saja standar hitam putih itu adalah perbedaan antara yang hak dan yang batil. Ya. Sehingga kita bisa membedakan bagaimana pemanfaatan teknologi dan mana yang penyalahgunaan teknologi. Karena faktanya tak sedikit kan hari ini tuh orang-orang yang lempeng saja menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini kan cukup miris ya. Sudah diberikan kecerdasan secara teknologi tapi dimanfaatkan untuk hal yang negatif, yang tidak baik, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan hukum negara. Ya. Dan ini tidak tertutup kemungkinan untuk semua agama, tidak hanya agama Islam. Saya yakin dan percaya semua agama mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Baik itu agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya pasti mengajarkan tentang nilai-nilai tersebut. Nah, inilah yang saya maksud dengan standar hitam putih. Untuk itu aparatur tidak hanya melek teknologi, tapi juga melek hukum. Sadar hukum. Apakah itu hukum negara, ataupun itu hukum agama. Nah, menurut saya dalam hal ini, peran pemerintah ya dalam mengembangkan program-program yang sudah diwacanakan, yang sudah digagas, seperti yang sudah digagas oleh DKI Jakarta, ya, Ibu Kota Indonesia, kemudian juga Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, itu sudah tahun 2012 atau 2013 ya sudah menggagas wacana Smart City. Ya. Nah, di sini peran pemerintah untuk mengembangkan Smart City dan Cyber University. Tidak hanya tidak hanya aparatur ya. Di sini juga Cyber University, artinya generasi-generasi muda yang ada di kampus. Dan ini sudah menjadi barang wajib dan sangat urgen. Nah, intinya dari semua itu adalah untuk menguatkan inovasi tentunya, menguatkan sinergitas tentunya, dan integritas seluruh lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Sederhana, ya itu yang ingin saya sampaikan dalam artikel tersebut. Dan jujur, terus terang ya, saya sedikit berbagi pengalaman. Saya sendiri sebenarnya belajar memulai membangun ekosistem digital ini dari hal yang paling sederhana. Sebenarnya sih ya, mungkin semua orang bisa melakukan hal yang sama, asalkan ada kemauan
ada semangat untuk berkarya. Nah, contohnya saja saya pribadi mencoba membangun ekosistem digital ini ya melalui tulisan-tulisan yang sudah saya buat dan dimuat di beberapa kolom Kompasiana. Kemudian ada juga di kolom Antara, ada beberapa media online lainnya. Ya, kemudian juga tulisan-tulisan saya melalui blog pribadi, ada juga di blog verahumas.home.blog ya. Bahkan jujur saja nih, saya berbagi pengalaman ya. Untuk penopang denyut nadi perekonomian keluarga, saya berjualan kuliner juga secara online. Ya, saya membuka cateringan secara online karena saya hobi masak, kebetulan hobi masak. Jadi kenapa nggak saya manfaatin hobi ini untuk berjualan? Dan ternyata dari iseng kemudian kok ada terus yang order, alhamdulillah. Akhirnya saya menjadi ingin fokus dan jadilah berjualan secara online hingga saat ini. Nah, untuk resep-resep masakannya pun saya ingin bagikan kepada teman-teman semuanya. Saya bagikan di channel YouTube Dapur Eyata. Jadi ada channel YouTube Dapur Eyata yang tentu saja itu khusus kontennya kuliner ya. Semua resep masakan Nusantara yang saya pernah buat, saya bagikan di sana. Boleh teman-teman aparatur muda kalau mau berkunjung ke channel YouTube saya, boleh channel Dapur Eyata. Nah, di sana banyak resep-resep masakan yang saya bagikan. Ya, mana tahu ada yang cocok dan sesuai dengan selera teman-teman ya. Boleh dicoba. Ya, jangan lupa subscribe dan like komennya juga sih sebenarnya. Nah, yang paling tidak pernah saya duga adalah ketika buku solo perdana saya yang berjudul Revolusi Humas yang baru-baru ini terbit, itu juga dilakukan dan dikoordinasikan secara digital loh. Nah, karena saya dan dengan si penerbit ini tidak pernah bertatap muka langsung hingga hari ini. Bahkan hingga bukunya terbit. Alhamdulillah sekali ternyata teknologi memang sangat luar biasa memudahkan untuk kita berkarya. Makanya jangan pernah ragu untuk memulai, lakukan apapun yang menurutmu bermanfaat dan positif bagi orang banyak. Bagi saya, hidup itu hanya sekali. Jadi, hiduplah yang berarti. Ya, mungkin harapan itu yang ingin saya sampaikan melalui artikel tersebut, Mbak. Luar biasa. Nah, Mbak, sorry nih, tapi waktu kita terbatas. Cuman kayak emang kita butuh lebih banyak ASN kayak Mbak Fetria ya, Ki ya? Setuju nggak sih? Yang kalau nggak ada kerjaan tuh dicari-cari kerjaannya, Ki. Sebenarnya lebih ke kayak tanggung jawab moral ya Mbak Pen ya, kayak Iya. kita sudah dibayar dengan uang rakyat ya kita Nah, harus itu dia. giving it back kayak gitu. Betul. Nah, Dan harus ekstra nih ya, feedback betul dari kita tuh harus selalu ekstra. kasih yang terbaik dan totalitas kayak Luar gitu. biasa. Nah, itu benar. Ini mohon maaf sekali ya Mbak ya sebelumnya, karena memang kita ada Iya. keterbatasan di podcast, jadi kayak kita kita terharu banget dapat banyak pelajaran berharga dari Mbak Fetria hari ini gitu. Mungkin Iya. beberapa hal yang coba kita bisa simpulkan dari ngobrol-ngobrol santai kita di AM Podcast kali ini adalah pertama, jangan lupa untuk melakukan segala sesuatu itu dari hati gitu ya, dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang beda atau keluar dari zona nyaman. Terus kalau pengen kawan aparatur produktif menulis, intinya harus lebih banyak baca supaya punya wawasan atau ruang lingkup ide yang lebih banyak lagi buat bahan menulis. Dan kalau bisa diniatkan menulis itu untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin Mbak Penny mau nambahin lagi nggak? Nah, terkait isi tulisannya tadi, Mbak Fetria udah jelasin rinci banget ya tadi. Cuman yang bisa kita benar-benar ambil dari tulisannya itu, ASN di masa depan ini harus banget menguasai teknologi nih, Ki. Karena kita dituntut untuk jadi ASN yang multitalenta. Betul Dan banget. juga tadi tuh ada yang menarik juga di tulisannya Mbak Fetria itu, Mbak Fetria tuh sebenarnya mengusung 3 nilai dari AM, Ki. Jadi integritas, sinergi, dan inovasi. Itu nantinya yang akan sangat amat berperan di ASN di 10 tahun mendatang. Kayaknya sih kayak gitu ya, tadi dari
pemaparannya Mbak Iya. Fitria itu gitu. Betul banget nih. Nah, kita nggak kerasa ya udah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Fetria. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin boleh kasih satu pesan singkat aja Mbak buat semua kawan aparatur sebelum kita tutup podcast hari ini. Ya, pesan ya. Eh, mungkin saya ingin berbagi berbagi motivasi aja sama teman-teman aparatur yang lain. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Saya juga bilang tadi, saya sampaikan bahwa saya belajar semuanya itu otodidak ya, otodidak dan tidak ada kursus-kursus atau ikut seminar atau ikut apa gitu, baik itu menulis ataupun membuat beberapa akun media sosial, mengaktifkan akun YouTube gitu ya. Itu benar otodidak karena kemauan. Karena saya yakin bahwa kemauan kita ya untuk berubah ya, dan kita seharusnya itu bisa menjadi leading ya, menjadi leading dan leading diri kita sendiri gitu. Sebelum kita menjadi leading bagi orang lain, ya kita harus menjadi leading dulu untuk diri kita sendiri. Kemudian kita benar-benar sebelum kita menginginkan orang lain berbuat hal yang sama, terlebih dahulu kita juga melakukan hal itu. Dalam arti kata, saya katakan bisa menjadi Tuturi Handayani lah gitu. Yang benar-benar mampu mendorong teman-teman, rekan, keluarga, sahabat, kerabat, ya semuanya termasuk masyarakat bisa berubah menjadi lebih menjadi seseorang yang bermanfaat, yang bernilai guna, ya, yang bernilai guna, kemudian juga mampu ya menerapkan nilai-nilai hitam dan putih, benar dan salah dalam kehidupan. Jadi mindsetnya harus dirubah. Saya pasti bisa kalau saya mau belajar. Apapun itu bidangnya, Mbak, gitu. Luar biasa Mbak. Itu benar banget sih tadi ya Ki, harus Mungkin dimulai barangkali dari diri sendiri. pesan-pesannya seperti itu. Yep. Iya. Oke. Makasih banget Mbak Fetria untuk sesinya hari ini. Mohon maaf banget nih Mbak, waktu kita terbatas banget tuh, kalau bisa diterusin sih ya Ki ya. Diterusin karena kita berasa kayak gimana ya, diingatkan kembali soal tujuan hidup dan tujuan menjadi aparatur tentunya ya. Betul banget. Semoga di lain kesempatan Sangat menyentuh hati ya Ki. Betul. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi sama Mbak Fetria di kesempatan Mbak Fetria bisa berpartisipasi lagi di acara AM ya Mbak, jangan kapok ya Mbak. Insya Allah. Nah, kawan aparatur, itu tadi acara podcast kita episode kali ini bersama salah satu pemenang kompetisi aparatur menulis, yaitu Mbak Fetria Rahmi dari Kementerian Agama. Nah, kami ingatkan juga buat kawan aparatur semua, jangan lupa untuk terus stay tune di AM Podcast, karena akan selalu ada episode-episode terbaru yang membawa kamu cerita paling unik dan paling seru dari pengalaman berbagai aparatur muda di seluruh Indonesia. Bisa juga follow sosmed kita di Instagram @aparaturmuda.id. Bisa juga cek tulisan Mbak Fetria juga nih salah satunya. Atau kalau kawan aparatur ingin kontribusi artikel juga, langsung aja cek di website AM di www.aparaturmuda.id. Ingat ya, ini terbuka buat semua aparatur, mau yang di pusat, mau yang di daerah, mau yang di seluruh penjuru Indonesia mana, bahkan yang lagi bertugas di luar negeri juga nggak apa-apa banget ya Mbak Pen ya. Bener banget Ki. Ya udah, kita tutup sesi podcast kita pada hari ini. Makasih banget ya Mbak Fetria sekali lagi. Ya oke. Satu hal yang saya sampaikan. Silakan Mbak. Ini saya sangat support sekali dengan adanya aparatur muda
.id ini. Wah, makasih. Saya berharap ini benar-benar menjadi wadah untuk aparatur bersinergi antara seluruh kementerian yang ada di Indonesia, bisa saling berkolaborasi, saling berbagi informasi yang mungkin selama ini sebatas pengetahuan lembaga internalnya saja, tapi Betul. dengan adanya aparatur muda ini, Masya Allah, saya kok ngerasa ini ya, wah ini kayaknya bakal ada masa depan baru nih untuk aparatur Wah, Indonesia. makasih, Itu Mbak ya. Keren. Makasih banyak Mbak Heeh. Fetria, semangatnya terharu banget. Saya jadi gimana gitu. Ya pokoknya kita semoga bisa terus Heeh. melakukan itu tiga hal tadi ya Ki, integritas, sinergi, dan inovasi ya Ki. Betul Untuk banget, jadi Mbak. Cyber Aparatus 2030 tadi ya. Iya, betul banget nih. Udah cocok banget sama value-nya AM. Value-nya luar biasa. Iya, terima kasih Oke. banyak ya sekali lagi Mbak Fetria. Mohon maaf kalau dari kami Mohon maaf, tim Mbak, kerabat kalau kerja ada dari HA ada kesalahan. salah-salah. Yap. Sama saya juga kalau ada kurang-kurangnya, mungkin karena ini perdana ya, saya masih kita kok masih sedang mencari chemistry-nya dari tadi. Karena bicaranya ini ya, Virtual juga ya Mbak. virtual ini, aduh, nggak bisa menatap mata hostnya yang cakep-cakep ini, Masya Allah. Waduh. Iya Mbak, ya terima kasih banyak ya Mbak Fitria. Stay safe dan stay healthy meskipun lagi pandemi dan WFH begini. Semangat terus Mbak. Iya, iya, oke, terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih Mbak, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi